Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ini pukul jam 2 lewat, hampir pagi, malam Rabu. Masih di channel Erwin Kopral yang akan membahas tentang mistis, sebuah pengalaman pribadi dengan teman saya. Singkat cerita guys, di perjalanan kita ini ada 5 orang. Kita bertemu seorang teman yang itu dari Lampung, yang merantau di Jakarta. Kita di situ bertemu. Yang temen ini yang satu dari Lampung, dari Tegal saya, dari Semarang, Surabaya, satunya Jogja. Nah, ini yang dari Lampung, kita bertemu di situ. Dia nanya ke teman saya yang orang Jogja. Dia bertanya, ingin mencari ilmu atau yang disebut batinan. Satu teman saya yang dari Jogja itu menjawab, lebih baik kita samperin ke ini yang katanya suhu di situ lah. Nah, kita sepakat datang ke Mbah yang disebut suhu di situlah. Tempatnya saya skip aja biar singkat cerita. Bertemu dengan Mbah tersebut yang usianya hampir 70 lebih. Dia berkata kalau mau sampai ke puncak gunung itu ada 7 pintu katanya. Tapi pintu pertama itu di alam gaib semua, itu dari pintu pertama, pintu kedua, pintu ketiga sampai pintu ketujuh. Singkat cerita, Mbah yang tersebut itu bercerita sama kita, sama teman-teman kita, "Lek, kamu harap opo?" itu kata mbahnya. Dan si teman saya yang dari Lampung bilang, "Bah, saya mau minta ilmu kebatinan dan kanuragan." Dan teman saya satu lagi yang dari Semarang minta ilmu rogo sukmo. Dan untuk saya sendiri hanya mengikut. Oke lah, saya ikut. Setelah singkat cerita semua pada tertarik dengan ilmu tersebut. Akhirnya si Mbah cerita, kalau mau masuk pintu pertama itu hobi kalian apa? Ada seperti itu. Ada yang hobi mabok, judi, cewek, dan sebagainya, hobi yang hitam lah. Dan dia tersebut kunci menceritakan, Mbah tersebut yang sebagai suhu di situ menceritakan pada suatu hari yang lalu, ya 3 bulan yang lalu, ada 7 orang yang datang ke situ. Ya minta masing-masing, dia minta katanya. Lalu masuk pintu ke-1, pintu kedua, pintu ketiga, nggak bisa keluar katanya. Dia udah masuk ke alam gaibnya.
situ ada pintu pertama. Seumpama tuh kita hobi mabok, di pintu pertama ada, kita masuk ke pintu pertama itu minuman banyak banget, dan semua itu temen kita yang lagi minum, yang kita kenal. Kalau sama kita dipanggil terus kita ikut minum, katanya kita udah masuk ke dunianya, dunia goib, dan kita sampai lupa pulang. Kalau misalnya kita dipanggil diajak minum terus cuman iya aja, lewat aja lurus sampai ketemu pintu kedua, itu ujian pertama di pintu 1 selesai. Ujian kedua, pintu kedua itu remek judi, yang kita hobinya judi. Semua itu ada, yang hobi-hobi kita itu ada di pintu 1 sampai pintu ke-7. Kalau kita sampai di situ berhenti, saking asiknya kita dipanggil apa kita main di situ terus sampai lupa diri, itu udah dianggap gagal, tapi udah masuk ke dunia dimensi lain. Dan singkat cerita, kata mbahnya itu ada yang 7 orang waktu lalu itu 1 orang yang bisa pulang, tapi nggak sampai ke pintu 7 karena saking takutnya, saking gemeternya, dia langsung lari pulang. Terus dicegat sama mbah itu tadi, dan masuk ke rumahnya mbah itu di gubuknya dia. Singkat cerita, kata mbah sepuh yang tadi, kalau kita sampai ke pintu 7 itu berarti semua ujian udah lewat. Apapun yang kita, ilmu yang kita inginkan di situ, katanya yang namanya mandi perak itu semua jin, setan yang ganas, yang jahat itu masuk ke tubuhnya, lalu dikunci dari dukun atau kunci tersebut yang penunggu kunci ke-7 itu makhluk halusnya nggak bisa keluar, itu menyatu dengan manusia yang tersebut. Cuman di posisi itu kita nggak boleh sholat, nggak boleh haji. Itu cerita mbahnya. Singkat cerita dia bilang kayak gitu, teman-teman semua pada takut. Akhirnya yang satu dari Lampung itu nekat mau masuk sampai ke pintu 3, dia nggak kuat, akhirnya balik lagi. Kita berempat menunggu di luar, dan kata mbah tersebut, 1 hari di dunia nyata kita, 1 hari di sana udah 1 bulan. Di sini 1 hari, di sana udah 1 bulan lebih, kata mbahnya. Sedangkan teman saya yang masuk sampai ke pintu 3 itu, yang orang Lampung itu, sampai ke pintu 3, kita itu udah 2 hari di situ. Nah, tiba-tiba mau ke pintu 3, dia nggak mau katanya. Akhirnya ketakutan dia langsung pergi pulang.
Kata teman saya yang masuk ke pintu pintu 1, pintu 2 dia lolos, mau ke pintu 3 gak jadi. Katanya udah lama di situ, udah berbulan-bulan. Dan ternyata di sini 1 hari, di sana 1 bulan lebih. Dan pada akhirnya itu dia pingsan. Entah kenapa, apa yang dia lihat di sana. Setelah dibawa ke tempat rumahnya Mbah tersebut, kasih air minum, belum dia siuman langsung bangun. Ditanyain dia nggak bisa ngomong. Selama 1 minggu kita nggak boleh pulang sampai benar-benar teman kita itu sembuh total. Dan singkat cerita, teman kita yang pingsan tadi sadar. Terus dia cerita dari awal bahwa bertemu dengan ini, dengan bertemu dengan itu, paling takut nih, sampai katanya dia dicambukin, diapain itu, ditanya terus kalau misalnya kamu lewat cobaan ini tuh dicambuk, katanya sih dicambuk sampai berapa kali dia. Kalau udah bisa lewat dia nahan 1 cambukan, 2 kali, 3 cambukan aja dia lolos katanya. Baru ngangkat cambuknya aja dia udah semuanya udah berdarah. Setelah itu dia gak sadarkan diri. Katanya dia masih teringat, ya mungkin Allah masih sayang sama beliau, jadi dia langsung masih ingat orang tua, sadar langsung lari ya. Ceritanya begitu. Oke, kita lanjut nanti di part 2 ya.